Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, kelas 11, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu pada saat pertemuan tatap muka. Kali ini kita akan membahasnya dalam jaringan, yakni tentang kebangkitan heroisme dan kesadaran kebangsaan, dengan subjudul Perlawanan Heroisme Menghadapi Imperialisme dan Kolonialisme Belanda. Di sini tujuan pembelajaran adalah menganalisis perlawanan pemimpin daerah dan rakyat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda. Ada beberapa perlawanan daerah untuk menghadapi tantangan tersebut, yakni dari tanah Sumatera ada yang kita kenal sebagai Perang Padri. Perang Padri ini bermula dari pertikaian antara dua kelompok masyarakat Sumatera Barat, yaitu kaum adat dan kaum ulama. Apa sih yang menjadi sebab-sebab terjadinya Perang Padri? Nah, yang pertama, pertentangan tadi antara dua aliran dalam agama Islam, yaitu kaum adat dan kaum ulama. Yang kedua, adanya kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kelompok kaum adat yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga, adanya hukum adat matrilineal. Di sini di mana pusat utama atau kepemimpinan utama itu berpusat pada ibu atau mengikuti garis keturunan mama. Dan yang keempat, adanya campur tangan dari pihak Belanda. Perang Padri berlangsung dalam 3 periode. Periode yang pertama 1821 sampai 1825, periode kedua 1826 sampai 1830, periode ketiga 1831 sampai 1837. Nah, di sini ada tokoh yang paling berpengaruh dan terkenal dalam Perang Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Kita lanjut. Yang kedua, ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Yang menjadi sebab umum Perang Diponegoro adalah rakyat Mataram sangat menderita akibat politik pemerasan. Tindakan Gubernur Jenderal Van der Kevelen yang melarang kaum bangsawan menyewakan tanah-tanah kepada pengusaha swasta. Selanjutnya, rasa tidak puas Pangeran Diponegoro terhadap lingkungan istana yang terlalu berat dan banyak dicampuri oleh pengusaha Belanda. Selanjutnya, kita kenal sebagai Perang Bali. Perang Bali ini terjadi dari tahun 1846 sampai 1908. Ada Puputan Jagaraga dan Puputan Badung. Perang yang juga terjadi karena penyerangan Belanda ke kerajaan Buleleng yang merupakan kerajaan terkuat, dan perang ini akan berakhir dengan Perang Kelungkung. Dalam Perang Bali ini ada dikenal sebuah istilah, ada hukum adat Tawan Karang. Hukum adat Tawan Karang ini berlaku di kerajaan Buleleng apabila ada kapal yang berlabuh di wilayah perairan Buleleng, maka terutama kapal asing, maka kapal beserta awaknya akan disita oleh kerajaan Buleleng. Awaknya akan dijadikan budak dan kapalnya akan dimiliki oleh kerajaan Buleleng. Selanjutnya ada Perang Banjar. Perang Banjar ini terjadi dari tahun 1859 sampai 1863. Penyebab terjadinya Perang Banjar adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Belanda terhadap Kesultanan Banjar dan penindasan terhadap rakyat untuk menentang Belanda. Tampillah Pangeran Antasari sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Yang selanjutnya adalah Perang Maluku. Perang Maluku ini terjadi tahun 1817. Sebab-sebab terjadinya pemberontakan Patimura antara lain penindasan yang dilakukan Belanda sejak zaman POC, penyerahan wajib dan kerja wajib yang sudah dihapuskan pada masa pemerintahan Inggris kini dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Belanda. Selanjutnya, rencana pengerahan para pria Maluku untuk dijadikan serdadu Belanda dan akan dikirim ke Belanda.
Nah, selanjutnya adalah Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena Sumatera Timur merupakan wilayah kekuasaan Aceh yang diperoleh semasa kejayaannya dahulu. Bagi Belanda, Aceh merupakan daerah yang sangat penting, terutama setelah terusan Suez dibuka pada 1869, sebab pelayaran internasional berlaku di situ. Politik ekspansi Belanda keluar Pulau Jawa dalam mewujudkan Pax Nederlandica tidak terhalang. Nah, Perang Aceh juga terjadi atas 3 fase, yaitu fase pemulihan, masa konsentrasi, dan masa akhir perang. Nah, inilah beberapa perlawanan-perlawanan daerah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi imperialisme dan kolonialisme Belanda. Ibu harap anak-anak ibu semua dapat memahaminya. Jikalau ada tambahan, boleh langsung ke grup WA Mapel atau ke Microsoft Teams untuk kita diskusi. Nah, sebagai bagian dari simpulan dari materi kita ini, ada kuis yang akan Ibu berikan. Yang pertama, apa sih menurut kamu tentang bukan apa sih? Bagaimana menurut kamu tentang perlawanan-perlawanan daerah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu? Sudah tepat atau belum? Berikan alasan kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.